Belajar teks berita kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Peserta didik yang saya cintai dan banggakan, kembali kita berjumpa dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema teks berita, melanjutkan dari pertemuan minggu lalu. Untuk mengkondisikan otak pada gelombang alfa, mari bergembira. Gelombang alfa bekerja antara 8 sampai 12 CPS sehingga rileks. Karena rileks, saya berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran pagi ini lebih optimal. Hari ini hari kedua belajar online. Sedihnya hatiku tak bertemu guru, untungnya masih ada ibuku. Sedihnya hatiku tak bertemu pak guru, untungnya masih ada ayahku. Ayo belajar online, ayo belajar online, ayo belajar online, ayo belajar online. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Hari ini hari kedua belajar online. Sedihnya hatiku tak bertemu guru, untungnya masih ada ibuku. Sedihnya hatiku tak bertemu pak guru, untungnya masih ada ayahku. Ayo belajar online, ayo belajar online, ayo belajar online, ayo belajar online, ayo belajar online. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas pengertian teks berita dan unsur-unsur teks berita. Untuk mengetahui teks berita tersebut, kemarin kita berikan pertanyaan. 1. Peristiwa apakah yang terjadi? Jawabannya adalah padatnya pelabuhan Merak. Pertanyaan kedua, siapakah yang mengalami peristiwa itu? Jawabannya adalah truk-truk pengangkut barang non-sembako. Pertanyaan ketiga, di manakah peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah di pelabuhan penyeberangan Merak. Pertanyaan keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah 10 hari menjelang Lebaran. Pertanyaan kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai dengan 25 November. Pertanyaan keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Jawabannya adalah proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Untuk mengetahui unsur-unsur pembangun teks berita, digunakan kata kanitanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Agar mudah mengingat, kata ganti tanya tersebut disingkat menjadi adik Simba. Sekarang kita akan belajar struktur teks berita. Struktur teks berita tersusun dari informasi yang penting dan tidak penting. Informasi yang penting disebut kepala berita dan tubuh berita, sedangkan informasi yang kurang penting
disebut ekor berita. Dengan demikian, struktur teks berita terdiri dari 1. Kepala berita, 2. Tubuh berita, 3. Ekor berita. Kaidah kebahasaan teks berita. 1. Menggunakan bahasa baku. Bahasa baku lebih mudah dipahami. Bahasa yang bersifat populer dan kedaerahan sebaiknya dihindari. 2. Menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda. 3. Menggunakan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. 4. Menggunakan kata kerja mental atau kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contohnya, membayangkan, memikirkan, berprasangka, berasumsi, berkesimpulan, dan beranalogi. 5. Menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. 6. Menggunakan konjungsi temporal atau penjumlahan. Contohnya, kemudian, sejak, awalnya, setelah, akhirnya, dan lain-lain. Langkah-langkah menyampaikan berita. 1. Menentukan sumber berita. 2. Mendatangi sumber berita. 3. Mencatat fakta dengan kerangka adik Simba. 4. Mengembangkan catatan. Berikutnya adalah hal-hal yang sebaiknya diperhatikan sebelum menyunting berita. 1. Kebenaran isi berita. 2. Kelengkapan isi berita. 3. Struktur penyusunan berita. Dan 4. Penggunaan bahasa. Saatnya mengerjakan tugas. Tugas 1. Pilihlah berita yang menarik. 2. Baca dan videokan saat kamu membaca berita tersebut. 3. Kirimkan video tersebut kepada gurumu untuk dinilai. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan dengan diskusi di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah pendidikan Indonesia, majulah anak-anak Indonesia.